Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ya Allah, saksikanlah ya Allah kami duduk bersama berzikir, beristighfar, bahkan membaca maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kami semua cinta kepada kiai, cinta kepada alim ulama, dan ini sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara cinta dengan penerus-penerusnya. Dan kita tidak lupa dengan membaca salawat, kita teringat walaupun acara tahlil niku wau enten salawatane nggih radi rodok KTP umum. Wong anjane sing sedo niki ya model kiai sing rodok KTP umum. Nerusake ngaji sing rumiyin Gus Bah jadape Gus Robah. Sampai tahlil niki model jadab niki. Nggih. Sampeyan tahlil ten pundi-pundi gak ono asrokol. Jenengan tak kei rahasia titik tapi ojo diviralno ya. Niki Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi. Habaib itu banyak marganya. Ada Al-Attas, ada Segaf, ada Al-Kaf, ini Al-Kaf. Itu Al-Habsyi, itu Al-Idrus, ini Al-Idrus. Muhammad Al-Jufri, Al-Habsyi. Aidit. Itu Aidit. Itu Hasan Al-Aidit. Itu Aidit bukan PKI, bukan. Ini orang-orang yang enggak sampai seneng sampai habaib dipas-pasno. Jadi sedikit bahas komunis. DN Aidit itu kelahiran tempatnya Gubernur Jakarta itu siapa? Ahok. Mana? Bangka Belitung, Babel. Ayahnya itu punya majelis taklim yang namanya Al-Mu'minun. Ayahnya orang muslim dan DN Aidit memang orang muslim. Tapi dia bukan Al-Aidit, habaib bukan. Aiditnya pakai T bukan D. Siapa dia? Dia ini DN Aidit ini namanya Ahmad. Punya ayah namanya Abdullah, punya ayah namanya Ja'far. Ja'far ini diambil anak oleh Habib golongan Al-Aidit. Akhirnya saking senenge anaknya dijenengno Abdullah Aidit. Ya. Jadi ya seneng itu ya rada repot Gus ya. Efeknya seneng itu kadang-kadang ya mokso. Nggih, tangga kula niku wonten saking senenge mbek Kanjeng Nabi, anake dijenengno Sayyidul Mursalin. Bar. Sayyidul Mursalin Gus. Anake jenenge Sayyidul Mursalin. Niki sing bahaya gak terima sebelah omah. Dijenengno Rabbul Alamin. Blas. Makanya gak ngaji ku rusak, Pak. Wis ah. Wis ora usah macam-macam bae pondok. Ngaji penting, wajib ngaji. Pemane Gus harus pinter. Gus kok gak pinter tambah ra karu-karuan. Dieloki wong. Ono Gus apa? Gus Rabbul Alamin. Wah, anak nomor 2 Gus Sayyidul Mursalin. Sing bahaya sing nomor 3 Gus Syaitonir Rajim. Naudzubillah wis. Hadirin adzabakumullah. Habaib itu marganya banyak, termasuk Aidit tadi. Jadi Ahmad bin Abdullah sampai karena senengnya pakai Aidit, akhirnya pindah ke Jakarta. Dia pakai nama Dwipa, negara Aidit. Jadi itu jelas bukan Aidit yang dimaksud Habib, karena banyak Al-Aidit yang di dunia, termasuk yang di Indonesia, termasuk Habib Hasan Sedan itu. Mau dipikir Habib PKI repot deh. Lah golongan Al-Habsyi ini spesial. Al-Habsyi. Jadi ini Gus, wallahu alam, Allah yang tahu apa kejadian ini rada aneh kabeh Gus. Iki Gus Robah iki ya wong aneh sing teko golongan Habib. Lek aku gak aneh Gus, dudu. Aku Gus Bah iki normal-normal saja. Iki Habib aneh Gus. Loh kenapa aneh? Al-Habsyi itu Habib golongan sing paling aneh di antara habaib warga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Habib sing golongan jadab itu Al-Habsyi. Loh kenapa? Sampeyan takok nang ndi wae. Lek ketemu Habib Al-Habsyi sampeyan takoki, kuping endi? Gak bakal dia begini. Tidak bakal. Pasti ngene. Muter mau. Jadi
Pasti begini. Kalau tanya telinganya mana? Pasti gini. Gak gelem, ngene gak gelem. Artinya apa? Muter. Lah Gus Roba iku lak senengane muter. Tadi sedikit untuk Gus Roba kok iso pas sing teko Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi, insyaallah tanda Gus Roba mahbub indal habaib. Tadi sampai ini Habib-habib semua kesini ini alasan diundang nggak jaminan. Sampai coba ngundang habaib. Gak jaminan, Pak. Kenapa? Yang gerakan ini Allah, al-muharrik Allah. Ada yang diundang nggak bisa, ada yang nggak diundang Habibnya datang. Wis kadung cinta iku sampai wong sing disenengi habaib yang ngeluh juga. Bendino teko nyangoni terus bangkrut aku tadi. Ya no, disenengi habaib itu ya repot. Nggih. Nah, terus kayak Gus Bahak. Gus Bahak niku aku nggih nyindir kula kedhik niku, mbok bales sing ulan nika apa ya apa mbek aku. Ulan nika kan kula sindir e. Niku aku bales nyindir. Anjane Gus Bahak niku di pantes anjane enten hubungan kali estri kula. Dadi ngaku dulur ya ora apa-apa, Gus. Ngaku dulur ora apa-apa. Masalah bukan Habib memang bukan, tapi kan Muhibbin itu kemuliaan. Sampai diterangkan oleh Gus Bahak wau, Salman. Bahkan Ansor itu teriak-teriak, Salman minnal Ansor. Salman dari kami, dari golongan Ansor. Dari Muhajirin gak terima kaisa. Salman minna minal muhajirin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Salman minni ahlul bait. Nabi yang jawab, rebutan itu, Pak. Jadi wong Muhibbin itu kanggo rebutan. Tapi diambil kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diambil oleh Nabi. Karena guru kita Kiai Maimun, siapa yang gak sepakat Kiai Maimun pecinta Nabi habaib? Kula niki ngrasakake piyambak. Kula niki enom. Ceramah-ceramah niki nggih termasuk keterpaksaan wae yang diundangi nang kampung, jadi gak gelem terus ya apa. Wong Habib mondok ya alhamdulillah mondok walaupun juga gak lulus biyen aku, Gus. Kula niki mondok gak tau lulus, kakek pindah-pindah kono, pindah. Kula nate ten Habib Husain Al-Habsyi Bangil. Kula nate ten Habib Hasan Baharun Dalwah. Kula nate ten Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih. Terus kula ten Mbah Yai Misbah, ketemu Mbah Mun Zubair, ketemu Mbah Hamid Bedowi. Jadi kula model ilmu macam-macam. Model Jawa ya iso, Gus. Rono ya murid wong Jawa kan guru-guru kenten Jawa. Gaya habaib sing model banter-banteran nggih sampean wis hafal. Kula lek ngaji banter ya banter. Gak kalah mbek Habib Rizik, iya ta? Oh nggih. Sampeyan ngerti ya, kula nanti kalau Habib Rizik ngobrol. Kula diwara Habib Mustafa ente jadi FPI Jawa Timur. Enggak, Bib. Tuh ente ini Habib, Pak. Anak bukan nggak mau jadi ketua FPI. Yang jadi masalah kalau jadi FPI, anak jadi anak buahnya ente. Nggak bisa itu. Kenapa? Bin Sahab itu adiknya Ledrus, saya Ledrus. Mulai kapan Bin Sahab ngatur anak? Ngakak deh. Ngono aja Gus. Duh, memang betul itu. Tadi saya nggak mengada-ngada. Tapi keluarga Lasem, keluarga Sarang sama saya memang keluarga, tapi dari istri saya. Tapi dari Sarang dan Lasem memang muncul para habaib dari anak-anak saya. Ini Habib Muhammad ini anak saya. Iki yo Ibu Bangilan. Bae wong Sarang iki. Jadi ojo macam-macam kon Habib Sarang gitu loh. Anaknya Habib Muhammad ini mantu saya, Al-Habsyi. Anaknya Habib Muhammad ini kan. Dia mantu saya, berarti dia turunan Lasem, Gus. Dadi iki ponak-ponakan ente, Gus. Dadi ojo macam-macam ambek Gus-gus iki. Dadi Habib kalah ambek Gus ya mulai hari ini sudah. Hadirin atabakumullah ingkang kula mulyakake sedaya para habaib, para yai, khususipun wong tua kita sedaya, guru kita sedaya Mbah Yai Ubab Adallallah umroh, semoga dibeliau dipanjangkan umurnya, Gus Naji dan adik-adiknya Gus Ghafur, Gus Rauf, Gus Wafi, Gus Idror, Gus Yasin. Aku masalah tok Gus Yasin iki teko wong itu kok. Kadang-kadang aku lali. Apa? Napa? Mboten kesebut ngoten lho. Wingi kula dikritik, Gus. Bib, Gus Yasin sebutan. Gara-gara wakil gubernur gak sampean sebut. Oh, gak. Duduk masalah wakil gubernur aku hormat kabeh, cuma kelalen, Gus. Jadi Gus Yasin, Gus Roji, semualah Gus-gus semua saya hormati termasuk Mbak Yai Said.
Sedaya ingkang rawuh ingkang kula mulyakaken. Kiai Barohib ya, Barohib iki Barohib. Oh, ini Barohib iki. Pangling aku bahasa itu. Iya. Wis sedaya wis aja ragu-ragu, cinta kiai wis slamet wis, nggih. Termasuk kita rawuh dalu niki tidak lain karena kita cinta kiai, cinta keluarga kiai. Dan alhamdulillah terbukti cinta wong apik, walaupun saya ngapik niku pun sedo, kita sing nglakoni apik niki lho. Seneng ambek wong apik. Sampeyan lungguh-lungguh kumpul ngeten niki apa? Dzikir tahlil. Niki bukti sing sedo jenenge wong apik, matine tetep nggawa kapian kangge kita sedaya. Kita duduk ingat Nabi, tanpa sengaja Habib Ahmad datang. Kita duduk berzikir, kita duduk ngaji sama Gus Baha, ngaji dengan yang lain. Ini tandanya orang baik meninggalkan kebaikan sampai di kuburan pun yang di dunia mengenang dengan cara yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Seneng, tresno, cinta kepada ulama sekarang diuji. Dengan apa? Kemarin belak-belakan nang TV, video sudah meledak di mana-mana. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Kula eling Kanjeng Nabi Muhammad ketika beliau sujud di bawah Ka'bah, datang orang-orang kafir Quraisy meludahi, memberi kotoran, bahkan kotoran ontah ditaruh kepalanya Nabi. Apa yang dilakukan orang-orang yang cinta dengan Rasulullah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lari, Abu Bakar bela tuh Rasul. Seorang cinta dan seorang yang mencintai pasti akan bersama. Karena apa? Membela. Tapi kita sekarang diuji, ditantang kita dengan TV terbuka, TV One, seluruh Indonesia melihat, bahkan seluruh dunia. Ditantang kita, pembelaan kita pada ulama, pada kiai dengan apa? Dengan penusukan di atas panggung orang kiai yang lagi ceramah ditusuk di hadapan mata kita. Sering kita dengar orang nabrak dihabisin sama orang kampung. Betul? Pencuri habis. Tapi di atas panggung ketika kiai ceramah, mungkin kemarin Kiai Syekh Jabir, mungkin besok Habib Mustafa, mungkin besoknya Gus Baha, mungkin besoknya Gus Ubab. Kalau kita nggak berani nunjukkan pembelaan kita, kita diuji dan kita akan dicoba oleh mereka. Pelajaran paling mahal kemarin Syekh Ali Jabir, mungkin yang lain akan menyusul, tapi kita berteriak. Saya sampaikan, saya teriak, kalau ada seorang menghabisi kiai, habisi di situ juga. Kalau ada orang bantai kiai, bantai di situ juga. Sekali biar dengar mereka, ini bukan hanya main-main, dibilang orang gila, yang bilang orang gila, dia gila saudara. Kalau ada polisi, bilang itu gila, polisinya gila. Kalau itu kiai, bilang gila, kiainya gila. Kalau ada Habib, bilang gila, Habibnya. Adil Pak, tidak bisa main-main. Urusan kiai, penerus Nabi. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Lompat Abu Bakar, dipeluk itu Nabi, dibela itu Nabi, dengan konsekuensi apa? Dibantai Abu Bakar, dibantai Abu Bakar, diinjak-injak Abu Bakar. Karena apa? Menunjukkan cinta. Kita datang ke sini sekaligus ikrar kita tahlil beda dengan tahlil-tahlil yang lain. Apa? Karena ada kejadian penghinaan, penganiayaan. Bahkan kalau saya bukan penganiayaan, niat jelas membunuh, karena pisaunya ngawur itu nusuknya. Kalau saya Ali Jabir tidak menghindar, kena lehernya itu sudah. Allah yang jaga, Allah yang menghendaki sehingga kena tangannya. Kullu yaumin yuqalu fihi mata fulan, wala budda min yaumin yuqalu fihi Umar bin Khattab. Ini katanya Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Kita sering mendengar hari ini yang meninggal fulan, yang ditusuk fulan, wala budda min yaumin mata fihi. Atau yang kita yang ditusuk, enggak tahu kita. Terus bagaimana? Ya harus siap, harus ikrar. Setiap orang warga sarang harus yakin, harus berani mengatakan dalam hatinya, jangan satupun orang mengganggu kiai sarang, jangan satupun ada keluarga sarang yang terluka. Kalau terluka bumi hangus saudara, harus berani mengatakan seperti itu. Tunjukkan keberanian kita.
Kiai-kiai sudah sibuk dengan mengaji, mikir kita. Masa kita mikir jaga saja masih non sewu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ihtiram, ta'zim. Yang kemarin saya sampaikan di sini juga, ini saya ulangi lagi, ta'zim. Jangan jual nasabmu sehingga engkau sulit bertakzim. Saya termasuk Habib Mustafa. Walaupun saya Habib, saya akan takdim dan saya katakan pada anak saya, takdim pada ulama, para kiai, karena abahmu bisa seperti ini ya karena orang-orang alim. Kadang-kadang penyakitnya kita karena punya nasab sulit takdim pada orang lain yang punya ilmu. Karena apa? Nasabnya. Karena aku Gus, karena aku kiai, karena aku Habib, gak bisa menghormati. Padahal dia lebih alim. Hormati, itu ilmu yang dibawa, ilmu dari Nabi, ilmu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hormati. Saya tunjukkan seorang Habib, Allahumma sholli ala Muhammad, ulama besar, Habib besar. Jadi jangan dikira hanya kiai hormat sama Habib. Betul. Kiai Maimun, Masya Allah, saya berapa kali jalan sama Kiai Maimun, ceramah bareng satu panggung, kami jalan berdua, saya gandeng Kiai Maimun. Itu banyak orang salaman kan terbagi dua, sebagian ke Kiai Maimun, sebagian ke saya. Apa yang tidak Kiai Maimun? Kiai Maimun gak mau salaman. Jangan salaman sama saya, sama Habib saja. Koyok-koyok kula luwih hebat kok bangun. Aslinya kula tambah izin. Mbah, mboten jenengan, Mbah. Gak usah Habib. Semua diarahkan ke Habib. Lho niki lek Habib gak pinter, Pak. Oh, Kiai Maimun kan kalah mbek aku ya. Oh. Gak wani salaman kena ke Habib. Padahal iki mboten niki. Ini pelajaran buat saya. Di puncaknya bisa tawadhu. Betul. Di puncaknya bisa menghormati orang lain. Di puncaknya walaupun umurnya tua beliau mau menghormati yang muda. Ini mahal, saudara. Kadang-kadang kita merasa tua, ada yang muda, yang pinter, nggak mau. Lo ono uang ngerasani, Gus Baik. Gus Baik ya kesini nyenengi, ono sih nggak seneng lho Gus. Aku tahu ketemu uang Gus, gak seneng sampean Gus. Lo iya kiai, ngerti Gus Baik. Keluara, saniki anjane wadale Gus Baik. Itu fadl dari Allah. Kenapa kita ribut? Jangan kena sampean aku Habib kayak gini kalah kok Gus Bah. Duh, memang tempatnya Gus Bah. Kalau Allah yu'izu may yasha, Allah menghendaki kemuliaan seseorang, siapa yang bisa mencegah? Kadang-kadang kita ini karena Habibnya, karena tuanya, karena kiainya sulit menghormati Gus Bah. Karena itu semua. Jangan, justru mayanfa nasabmu, mayanfa umurmu, mayanfa ilmumu, sehingga engkau sulit menghormati orang lain. Saya tunjukkan ada seorang wali besar, dia dikatakan Qutbil Farad, ada yang mengatakan Qutbil Ghas, Sultanul Aulia, Mithal Sayyidina Abdul Qadir Jailani. Siapa dia? Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus Al-Adani, yang kuburannya besar di kota Aden sampai sekarang. Namanya Abu Bakar Al-Aden. Salah satu kewaliannya, beliau ketika masuk kota Aden, beliau dari Hadramut masuk kota Aden, sampai di Aden ada muktamar wali, muktamar wali. Beliau masih muda, mau masuk kota ada muktamar, dilarang, steril, nggak boleh orang masuk, orang luar kota nggak boleh masuk. Ini Habib masih muda, saya mau masuk, ana ba'adkhul, mamnu. Ini sekarang lagi muktamar ada aulia, para wali. Kalau ente punya kewalian, boleh masuk ente, tunjukkan wali ente. Ngono Pak, dites Pak, ini repot iki kan. Akhirnya yang BMSM, saya harus tunjukkan wali saya. Iya, tunjukkan walimu, berarti Anda boleh ikut masuk. Karena di dalam banyak aulia-aulia. Mengangkat tangan Abu Bakar. Habib Abu Bakar ini mengangkat tangan. Ya Rab, subbil laban Abu Bakar dahal al-Aden. Hei langit, tumpahkan susu. Abu Bakar mau masuk kota Aden. Ngono iku grojok Pak, susudan Pak. Lho ngene iki wong sing gak percaya wali ya gak percaya. Padahal sampai bisa dibuktikan dengan ilmiah. Apa? Di Istanbul ada susunya di museum, sampai sekarang masih ada, dan warnanya masih putih seperti susu aslinya. Sampai sekarang masih ada. Lah, itu Habib Abu Bakar Al-Idrus. Duh, Beb, kok sama jenengan kok sama Al-Idrus ya? Duh, anjir aku putune, Gus. Ini terpaksa ngaku, Gus, terpaksa ngaku aku, Gus. Itu termasuk kakek saya, alhamdulillah. Ternyata Habib Abu Bakar yang wali besar ini pernah suatu kali kedatangan gurunya, namanya Syekh Said. Ngiling Kiai Said, Gus Said ini. Namanya Syekh Said Al-Amudi. Al-Amudi itu bukan Habib, Arab tapi bukan Habib.
sejarah menerangkan Al-Amudi ini adalah keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi selain habaib ada orang Arab. Di antara orang Arab itu ada yang ningrat. Siapa yang ningrat? Putune Abu Bakar, yaitu Al-Amudi. Habib Abu Bakar ini kedatangan Syekh Said ke rumahnya. Apa yang terjadi? Said Abu Bakar di dalam, laporan santri, Habib, ada tamu. Manho? Siapa? Katanya itu Habib, Syekh Said Al-Amudi. Masya Allah. Suruh masuk. Ketika masuk, lihat dia milih pintu yang mana. Habib ini kaya gitu. Habib ini orangnya suki, lawangnya akeh. Inti lihat dia pilih pintu mana. Balik lagi. Setelah selesai balik. Habib, Syekh Said milih pintu yang sebelah utara. Berapa undakan ini? Ini undakan ya. Apa jenenge iki? Apa Gus? Banci. Banci piro? Sing diunggahi Kiai Said. 14, Beb. Omai tinggi memang di Hadramut itu rumah tinggi-tinggi gitu. 14, Habib tadi. 14. Inti potong 14 kambing menghormati langkah kakinya Kiai. Sak bancik wedhus siji. Iki piro iki? Iki loro ya meneh beli wedhus loro berarti. Beli wedhus 14. Apa? Untuk hormat sampai Kiai. Sampai bayang lagi. Ngono pondok dodol tanggalan wis sampai nomeli. Tanggalan pondok maneh, bantuan pondok maneh. Iki lho delon. Habib ambek Kiai beli wedhus 14, dirono banci 14. Kena diincaki Kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibeli wedhus disogono. Terus tanyai lagi sama Kiai Said, yang paling disukai apanya? Syekh Said, saya disuruh Habib nanyakan, yang disukai kambing itu apanya Syekh Said? Saya suka hati. Hatinya kambing saya suka. Hati kambing 14 gorengan dekek nang piring siji, dekek nang ngarepe. Yo Kiai ini wis tuwa, denger-denger ndelok sapi. Ati 14 nang ngarep. Iki Habib iki nglambiar iki. Ate mateni wong darah tinggi aku iki. Kayak 14. Sopo sing entek? Habib mesem tok. Niki mboten ngilokno lho nggih mboten. Bib kon iki ngawur Bib. 14 ati kon kayak napa? Mboten, dari hati. Habib langsung nyaut. Kiai, jangan bingung Kiai. Masalah 14 hati sampean lek gak entek, santri sik akeh, ana sing ngenteni. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiai ini muji, ma ajwada hadal Habib. Alangkah dermawannya ini Al-Aidarus. Apa jawabannya Abu Bakar ketika Habib Abu Bakar ketika dipuji? Maju ada, engkau hebat, engkau paling dermawan, paling akram mayagun, kon paling dermawan. Jawabannya Abu Bakar terus bangga, mboten. Ketika ngelem ki ambake Syekh Said iku, Habib sampai niki lomo, sampai niki hebat. Jawabannya Sayyidina Abu Bakar, la ya Kiai, saya bukan dermawan. Kalau engkau ingin tahu orang yang lebih dermawan dari aku, datangi kakakku Husain. Dia punya kakak namanya Husain. Saudaranya 4 ini, laki-laki semua. Abu Bakar, Husain, Syekh Alwi. Ayahnya namanya Abdullah. Tadi 4 laki-laki ini, Abu Bakar, Husain, Syekh Alwi. Abu Bakar berkata, kalau engkau ingin tahu yang lebih dermawan dari aku, datangi kakakku Husain. Di mana? Di Tarim. Syekh Said penasaran juga. Adike beli 14 wedhus. Wis hebat koyo gini, dari ini kakake luwe lomo. Berarti laku rono dibeleno piro kira-kira? Kan begitu kan? Nalarnya kita kan begitu. Kalau ada orang dermawan itu di atasnya dermawan, berarti lebih banyak yang dipotong kambingnya. Berangkatlah ke Tarim. Tapi jangan salah paham ya. Terus pahamnya Kiai nyari makan, bukan. Apa? Ingin pembuktian. Pembuktian itu dahsyat. Jenengan langsung pernah ketemu Kiai Maimun. Ini orang-orang yang sekarang mungkin tinggal penyesalan, yang belum pernah ketemu Kiai Maimun. Dengar-dengar sekarang hadir, sudah tinggal cerita. Tapi yang kita alhamdulillah masuk Gus Bahak, kita semua masuk anak cucunya ya, bangga betul. Pernah bersentuhan dengan Kiai Maimun, pernah dengar dawuh-dawuh Kiai Maimun. Alhamdulillah. Berangkatlah ke Tarim, menemui Sayyidina Husain.
Sampai di sana diketok pintu. Nggak ada yang nyambut, nggak ada yang nyambut. Nggak ada murid, nggak ada satpam. Yang buka kan langsung Habibnya. Ahlan Kiai, bodol Kiai. Masuk. Didelok omahe yo biasa wae. Bancike gak ono. Wah, alamat iki. Mau lah gara-gara banci ah. Banci mbele wedhus. Iki gak ono banci alamat iki. Tapi Abu Bakar dawuh iki Husain luwe lomo. Ngenteni deh. Sing metu apa? Gak ono metu blas. Banyu putih ket mau. Sampai waktu ghada. Waktunya makan siang. Apa yang terjadi? Habibnya melbu, pikirane iki Habib nyamar iki. Lumo tapi nyamar. Paling mari ngono ya metu kabeh iki. Ternyata apa? Illa gadud. Gak ono panganan illa gadud, roti sing sakmene iki lho, Pak. Sing dipentungno wong mendol iku. Iku roti dicelupno banyu, mangane ngono. Dicelupake banyu, rada lumer baru dipangan. Iku panganane wong Arab sing paling melarat. Gawa iku. Kaget Kiai. Lho ngono iku Pak, gak gawa loro, gawa siji. Dicuklek. Siji dang. Iki ya medite wong iki. Betul. Kadang-kadang kita tertipu dengan pandangan mata. Kadang-kadang kita tertipu dengan keadaan yang ada, padahal di balik itu ada keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Habib Husain ini juga wali besar. Berkata kepada Kiai Said, "Kiai makan Kiai." Kenapa? Bingung Kiai. Menang Kiai ini. Inti dari Abu Bakar, Pak. Adik gua Abu Bakar engkau jenguk ke sana. Betul. Dipotongkan 14 kambing. Betul. Diambil hatinya digoreng untuk ente semua. Betul. Ente bingung dengan kemuliaan, dengan dermawannya dia. Ente puji dia dan dia mengatakan aku yang lebih dermawan. Kenapa? Karena Abu Bakar kambingnya ribuan. Dipotong 14. Kambingnya ribuan. Dipotong 14, gak kerasa. Lo punya kambing 1000, 2000, dipotong 14, gak terasa Bapak. Tapi kalau aku udah punya apa-apa kecuali roti siji tok iki. Tak paro ambek kon iki donyaku separo entek kanggo awakmu. Lho mau sapa tadi? Ya bener juga itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jangan terpancang dengan pandangan mata. Kita harus cerdas. Tapi intinya takdim wa takdim. Jadi saya bahasakan lain ya. Kalau dulu saya bahasanya takdim, sekarang takdim wa takdim. Jadi mendahulukan. Jadi kalau kayak contoh ini dan beriki, saya ketemu Kiai dengan pejabat, saya dulukan Kiai. Ketemu presiden sampai Gus Bahak, loh tak ulang mana Gus? Ya lah, saya takdim mendahulukan Gus Bahak. Kenapa? Karena saya kenal agama itu dari para ulama. Artinya kita harus cerdas. Kembali lagi dengan isu kejadian penusukan itu, kita harus cerdas melihat kenyataan seperti itu. Kita harus bersatu, apalagi suasana pilkada, jangan terpecah-pecah gara-gara pilkada. Itu hanya kepentingan dunia, ikuti saja tidak masalah, tapi jangan sampai terpecah-pecah. Sudah terlalu banyak sejarah tercatat kehancuran-kehancuran gara-gara gegeran urusan pangkat. Saya mau cerita sedikit masalah kecerdasan sekaligus khilafah. Yang lagi tren ini kan khilafah ini kan ya. Dikit-dikit khilafah, dikit-dikit khilafah. Ada yang mengatakan khilafah bukan dari Islam. Ya saya katakan juga kan, kalau khilafah bukan dari Islam terus dari Hindu. Bingung itu jawab. Itu cari buku Hindu manapun yang nggak ada khilafah. Jangan dianggap saya HTI, ini kan kacau semua. Orang bilang khilafah dipikir HTI, kan repot ini. Akhirnya Imam Mahdi ku HTI loh Pak. Lo kan kacau. Orang bilang khilafah takut. Sejarah Islam itu khilafah itu sejarah Islam. Yang jadi masalah mau kita paksakan sekarang khilafah apa tidak, ini yang jadi masalah. Ternyata ulama-ulama milih Pancasila, kan ini toh. Khilafah baik, tapi di balik khilafah juga ada pembohongan dan pembusukan. Justru dalam keadaan khilafah ada pembunuhan. Cucu Rasulullah yang paling mulia Sayyidina Husain, apa enggak khilafah itu? Yazid bin Muawiyah, kan begitu. Khilafah keindahan Islam, tapi di dalam khilafah juga ada pembusukan dalam sejarah. Banyak orang menutup dirinya dengan bungkus agama, tapi untuk kepentingan anak cucunya. Bukan negara Islam yang diinginkan, tapi anak cucunya turun-temurun Islam dikangkanginya, saudara. Betul? Ini kenyataan gitu, harus dibuka.
Tapi jangan menghina khilafah itu sendiri juga. Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri dari khilafah. Sayyidina Abu Bakar khilafah, Sayyidina Umar khilafah. Kalau Ramadan kita radhiyallahu anhum wa radwan, kita doakan memberi ridho kepada mereka. Terus Anda teriak-teriak khilafah itu HTI. Bukan. Khilafah itu Islam itu sendiri, saudara. Yang kurang ajar itu HTI. Pakai bendera la ilaha illallah lagi. Akhirnya uang repot. La ilaha illallah wedi, Pak. Dipikir HTI. Kok kurang bendera? Bikin bendera lain kan bisa. La ilaha illallah bukan bendera HTI, tapi bendera kita semua. NU juga la ilaha illallah, Muhammadiyah juga la ilaha illallah, apalagi warga sarang, apalagi habaib, semua la ilaha illallah. Efek dari kurang ajarnya HTI, akhirnya kita tertuduh kalau kita pakai tulisan la ilaha illallah. Ini yang jadi masalah. Kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya hak, la ilaha illallahnya hak. Lah ini untuk aparat. Jangan sampai salah paham, jangan ya ilaha illallah dikatakan HTI, termasuk khilafah jangan dikatakan HTI. Khilafah setelah Khilafah Ar-Rasyidin, Sayyidina Hasan, kena Muawiyah, kena Yazid, apa yang terjadi? Pujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya yang paling mulia ini. Husain minni wa ana min Husain. Ini Rasulullah. Husain dariku dan aku dari Husain. Bayangkan, benar. Tapi ternyata beliau yang dibunuh. Apa zaman itu presidensial, parlementer? Tidak ada. Apa? Khilafah. Buka sejarah apa adanya. Jangan ada dusta. Sejarah khilafah yang baik buka. Sejarah yang bobrok khilafah dibuat hanya untuk kepentingan anak turunnya, buka juga. Kita bisa menghitung yang terbaik nanti yang mana tanpa nyaci maki. Itu sejarah yang harus dibuka, yang ada. Setelah siapa? Umayyah selesai ringkes-ringkesnya sampai Abbasiyah. As-Saffah, pendiri Abbasiyah, membantai habis Umayyah. Anak turun Umayyah habis, dicari yang laki-laki dibunuh, Pak. Ini loh efeknya pangkat, gila pangkat, bunuh-bunuhan, Pak. Selesai? Belum. Yang paling terkenal Abbasiyah siapa? Harun Ar-Rasyid. Beliau meninggal tahun 809. Meninggal digantikan anaknya yang bernama Amin, yang punya nama asli Muhammad. Tahun 8013 terbunuh dia. Siapa yang membunuh? Qatalahu akhu, yang membunuh saudaranya sendiri. Siapa? Abdullah Abul Abbas Al-Ma'mun. Dulu dewe ini. Ternyata khalifah pertama Al-Amin dibantai khalifah Ma'mun tahun 8013. Ma'mun jadi khalifah sampai tahun 833. 20 tahun. Yang Al-Amin 4 tahun, 809 sampai 804. Ternyata ini loh, gara-gara apa? Pangkat ini. Makanya ngejar pangkat silakan, tapi jangan melampaui batas. Ini habis ini pilkada, pilbub, bolehlah berpilkada memang itu kenyataan, tapi jangan sampai menghanguskan, apalagi kiai gak takdim sama kiai, gak nyopo mbak kiai, gak gelem ngaji, itu kan fatal. Ini akibat dunia. Ternyata Al-Amin dan Al-Ma'mun yang saling bunuh ini, tahu saudara, dia satu ayah beda ibu. Yang Ma'mun ini ibunya namanya Murajil, yang asli dari Khurasan. Yang Al-Amin ini ibunya adalah Zubaidah binti Ja'far bin Mansur Al-Abbasiyah. Ada cerita lucu. Ketika tahun 806, sebelum 3 tahun meninggalnya Harun Ar-Rasyid, itu si istri bilang sama suaminya, Raja, yang jadi putra mahkota nanti siapa? Anakku, ini yang Zubaidah yang bertanya ini, anakku Amin apa anaknya Murajil Ma'mun? Ternyata Ma'mun ini ibunya orang biasa. Jadi nasab itu ada manfaat, Gus, tapi tidak mutlak. Jadi gak boleh mengandalkan mutlak nasab. Terus pinter dewi tidak bisa. Ada banyak orang yang gak ada nasab tapi hebat, kan begitu.
Artinya apa? Allah berkehendak. Ternyata Harun ar-Rasyid ini kawin pertama dengan Murajil, seorang biasa, punya anak Ma'mun, waktu melahirkan meninggal. Murajil. Tahun 787, itu tahun 786. Lahirnya Ma'mun itu 786. Tahun 787 lahirlah Amin. Berarti kan adiknya. Dari ibu Zubaidah binti Ja'far bin Mansur. Ketika tahun 806 si ibunya ini berkata, anak angkatku yang bernama Ma'mun, kan ditetakin sama Zubaidah, sama Amin, siapa yang kau pilih jadi anak, jadi apa? Jadi raja, putra mahkota, waliul ahd. Kata raja, aku milih Ma'mun. Kenapa? Dia cerdas. Dia cerdas. Dia anaknya orang biasa. Amin pilihan, itu anakku, dari ayah engkau Abbasiyah, aku juga Abbasiyah. Kalau Ma'mun dari Abbasiyah, dari engkau, tapi ibunya orang biasa. Bukan untuk itu. Pilih yang cerdas, yang manfaat untuk umat. Tes, kepingin tahu aku kalau anakku kalah cerdas. Makanya cerdas itu penting, Pak. Termasuk gawe maskeran itu aku. Wah, aku mau dirasani wong akeh, Gus. Gara-gara kurang ngaji kula sering ngritik corona. Akhirnya kalau diwara anti pemerintah gara-gara corona. Wih, Habib anti corona ini. Ya alhamdulillah anti gak cedak mbek corona, berarti kan selamat. Lah kula niki lek maskeran niki mboten kok urusan corona. Belduk napa malih kula niki sakniki watuk. Dadi gak ono hubungan mbek corona, watuk ket biyen nular. Aja sampe kena watuk gara-gara aku ngoten mawon. Cuma wong-wong nang mburi wae ngrasani kabeh. Dongaren Habib corona. Mulai wedi saiki dari ngono barang iki. Kula lanjut nggih. Hadirin, atabakumullah, dibuktikan dengan kecerdasan dua anak itu. Panggil Amin, panggil Ma'mun, tes. Kalau anakku nanti kalah, tes sama raja. Jam 12 malam dipanggil anaknya dua-duanya. Amin panggil, Ma'mun panggil. Pengawal, panggil Pangeran Amin. Pengawal, panggil Pangeran Ma'mun. Datang malam jam 12. Ditunggu sama ibunya Zubaidah sama Harun ar-Rasyid. Ketika datang, duduk sebentar, disuruh pulang. Irja'u. Amin pulang, Ma'mun pulang. Tuh, ayah kata manggil aku. Iya, enggak jadi dah, ente pulang dah. Ma'mun ente pulang dah. Pulang. Nganggur, panggilan jam 12 malam. Seperti ada sesuatu, ternyata disuruh pulang gitu aja. Ternyata itu tesnya. Raja, kenapa disuruh pulang? Katanya mau dites. Itu sudah cukup tes. Al-alim fahim. Al-hur yakfi bil isyarah. Cukup dengan satu gerakan, dua gerakan begini aja kelihatan kok duduknya orang cerdas, duduknya orang gak tapek cerdas. Kelihatan. Tahu dari mana? Bagaimana ngetesnya? Lihat datangnya Amin dan Ma'mun. Apa? Amin datang dengan baju tidur. Ma'mun datang dengan baju perang. Orang yang cerdas kalau dipanggil ayahnya malam-malam pasti ada sesuatu. Anak itu pasti persiapan. Itu namanya cerdas. Bukan malah kemul-kemul. Yang datang Amin ambek kemul-kemul. Enten apa raja? Perlu kali kula ta? Ya wis lenggo. Sing Ma'mun mboten nggo pedang, nggo tameng pakaian perang. Karena apa? Jam 12 malam. Cerdas itu penting, Saudara. Jangan sampai kita gagal menjaga kiai kita karena kita nggak cerdas. Hormat kiai bukan hanya cium tangan, Saudara. Jagaan kiaimu. Jangan sampai ada satupun orang mengganggu kiai kita. Cerdas. Termasuk minuman ini, nun sewu ini. Hati-hati. Jaluk dongo, nun sewu. Napa? Biasanya kiai Habib niku lek dongo kan ngeten. Terus diombe kedik terus dikake ngeten kan. Niku diisi racun, Gus. Makanya hati-hati dongakno wong, gak usah diombe. Lho, lek biyen diombe kabeh kan, Gus. Kula termasuk lek dongakno ngene. Kula mbek titik, kula kekno. Encen sanate ngoten, ngalap berkah asar, bekase wiritane niku lho, diombe kedik. Ternyata ini dimanfaatno racun, Pak. Ate apa sampean? Cerdaslah dalam membela kiai. Akhirnya si ibu gak terima. Lek ngetes ngono tok ya durung iso, Raja. Tes maneh. Boleh besok. Panggil Amin, panggil Ma'mun. Amin. Carikan 40 bagar sapi. Carikan bagor muammam arba'in. Carikan bagor muammam berapa? Arba'in, 40. Apa bagor muammam? Ini, Pak. Ini muammam, ini mama ini. Ini imamah. Walaupun kadang-kadang saya dikritik juga. Imamah jubah
Itu bukan sunnah Nabi saja, sering kan dengar gitu kan. Abu Jahal juga pakai jubah kayak putunya Abu Jahal. Saya katakan saya lebih baik jadi cucunya Abu Jahal daripada cucunya keluarganya inti. Kenapa? Cucunya Abu Jahal itu anaknya Ikrimah. Ikrimah itu sahabat yang mulia. Ini wong kalau gak ngerti ngaji masalah. Ngaji mak putunya Abu Jahal. Putunya Abu Jahal itu turunannya Ikrimah. Ikrimah itu sahabat mulia. Kadang-kadang ini kebodohan yang disampaikan di luar. Hadirin adzabakumullah. Ini imamah. Perintahnya raja, carikan 40 sapi berserban. Sebelum maghrib harus sampai rumah. Amin, siap. Amin orangnya keker, tinggi besar gitu. Makmun, siap. 40 sapi bersorban. Si Amin berangkat nang hutan, nyari sapi betul. Dapat 1, dapat 2, sampai 40, maghrib sampai ngos-ngosen deh. Karena apa? Syaratnya nggak boleh dibantu. Syaratnya dengan tangannya sendiri, nggak boleh minta bantuan. 40 sapi berserban. Mulai pagi sampai maghrib, gobios keringet si Pangeran Amin sampai ke kerajaan. Ini raja, 40 sapi. Guyu raja. Dipikir dipuji? Tidak. Sing dipuji Makmun. Apa? Makmun cerdas. Nggak ada sapi serbanan. Itu kalimat isti'arah, sindiran. Sapi serbanan itu uang bodoh gaya kayak kiai. Apa? Dia cari ke pasar nyari siapa? Sapi berserban, yaitu kuli-kuli bangunan yang nggak ngerti ngaji, dikai serban. Bager, muamam, petang bolu. Ayo tak kayak duit melok kabeh. Nang di Raden, nang omaku, ayo melok kabeh. Petang bolu uang, ya gandengan Pak, gak usah cancang-cancangan Pak. Gak ada ngos-ngosan, berangkat petang bolu uang, serbanan kabeh. Memang kalimat itu kalimat istiarah, gak mungkin sapi berserban. Makanya hati-hati sampean, lek ketemu wong Arab kok ngomong, bager muamam, iku duduk dongo. Sampean amin, amin, amin. Iku ngilo, iku ngono ngilokno sampean. Dan sekarang kenyataan, bager muamam sekarang mewabah di mana-mana. Sing durung wayahe gawe serbanan ngalor ngidul. Wong ketobat rong dino artis langsung gawe serban, pidato. Kan ngoten deh. Jadi serban ini kayak akhir kayak karnaval. Kulo kadang-kadang yo isin Gus gawe serban niku. Aku niru sampean kopianiran yo dipadohi. Dilok nanti kopianiran dilokno serbanan kadang-kadang serba salah. Karena apa? Banyak orang yang belum waktunya berserban atau bukan haknya berserban. Kalau saya alhamdulillah, saya serban ini sekaligus informasi, saya punya sanad dan ini ijazah dari guru saya, dari Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih Malang, dan saya diizini ceramah dan saya diizini pakai seperti ini. Tadi bukan ngawur enggak. Semoga apa yang saya sampaikan jadi penyemangat cinta kita kepada kiai, takdim kita kepada kiai, khususnya keluarga besar anak turunnya Kiai Maimun Zubair. Semoga beliau dipanjangkan umurnya. Cukup Kiai Maimun Zubair sudah meninggalkan kita, cukup Gus Kamil sudah meninggalkan kita, diambil Gus Roba, yang lain semua semoga panjang umur semua, termasuk kiai-kiai para habaib, termasuk Gus Baha, khususnya Kiai Ubab dan para anak cucunya. Allahumma ya Allah, Allahumma tawwil umrahum ya Allah, wa salim qulubana wa qulubahum ya Allah, wa alli qulubana wa qulubahum ya Allah, bi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.